Nama saya Wilhelmus L. Diken, SIP, jabatan sekarang Lurah Bakunase. Jadi kami dari ini mahasiswi Universitas Nusa Cendana mau mewawancarai sedikit Siap. tentang ini perencanaan anggaran di kantor Lurah Bakunase. Saya langsung saja dengan pertanyaan pertama. Ini dalam proses perencanaan anggaran ini nih siapa saja yang berperan, Pak? Jadi baik, kalau untuk kita di kelurahan itu beda dengan desa. Kalau desa diusulkan dan dianggarkan oleh kalau di kabupaten itu dinas, tidak salah, pemberdayaan masyarakat desa itu. Nah, kalau kita tidak kelola anggaran dan kita tidak usulkan anggaran, tetapi semuanya itu didesain dan dirancang oleh pemerintah kota. Sementara kita pelaksanaan di kelurahan itu kita namanya dana operasional. Dana operasional itu direncanakan atau diajukan oleh pihak kecamatan, karena kita bendaharanya di kecamatan. Sehingga setiap alokasi setiap bulannya itu kita terima itu dalam bentuk operasional. Itu termasuk biaya listrik, air, ATK. Jadi itu biayanya itu, anggarannya itu habis pakai. Habis pakai. Jadi pertanggungjawaban kita itu kita buat SPJ-nya ke kecamatan. Baru kecamatan masing-masing kelurahan kasih masuk ke SPJ, kecamatan yang membuat pertanggungjawaban ke Badan Keuangan Kota Kupang. Kalau program-program umum itu biasanya kita cover dalam musrembang kelurahan. Kita usulkan ke pemerintah Kota Kupang, dan dalam program tahun berjalan ketika ada anggaran berarti kita dapat realisasi. Itu dalam bentuk infrastruktur baik jalan, lampu, pembangunan fisik yang lain, tetapi itu dalam proses yang cukup panjang dan cukup lama. Tapi kalau dana operasional kelurahan itu rutin. Dana operasional kelurahan dengan dana kelurahan itu beda. Beda. Kalau operasional berarti hanya kebutuhan dalam kantor lurah. Kalau dana kelurahan itu program dari pusat dan itu diperuntukkannya untuk pembangunan infrastruktur. Jadi kalau mau dikatakan pengelolaan anggaran di kelurahan itu sebenarnya kita tidak punya dana. Jadi misalnya ada pembangunan atau program yang masuk di kelurahan itu langsung dihandle oleh pemerintah kota. Dalam hal ini dinas teknis. Kayak misalnya buat jalan, berarti dinas PUPR yang lakukan. Bedah rumah berarti dinas perumahan rakyat yang. Jadi anggaran apa semua itu dari mereka yang kelola. Kita hanya berfungsi sebagai pengawasan. Bagaimana proses penyusunan ini? Dana operasional dari pemerintah kota kantor lurah? Kalau dana operasional itu ketika pihak bendahara kecamatan itu menginventarisir kebutuhan kita di kelurahan itu seperti apa. Misalnya ATK, lampu, listrik atau lampu, air, ini wifi atau telepon, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berkaitan dengan operasional kegiatan kelurahan. Sehingga kita juga dananya tidak banyak. Terkadang ada yang 6 juta, ada yang 3 juta, tergantung dari kekuatan PAD-nya, kemampuan PAD-nya. Ada kendala dalam dana operasional itu? Ada kendala mungkin dari pemerintah pusat kendala? Kalau dana operasional itu alokasi dananya dari APBD Kota Kupang, bukan dari pusat. Kalau pusat itu yang namanya dana kelurahan, yang sama dengan di desa punya itu dana desa itu. Tapi kalau untuk operasional itu tidak ada kendala. Yang kendala yang sedikit kita alami itu mungkin misalnya
kebutuhan kita dalam 1 tahun itu misalnya listrik, misalnya 3 juta, tetapi mungkin dialokasikan di bawah itu. Nah, itu yang kendalanya di situ. Jadi kendala utamanya itu anggaran terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan kita di bawah, besaran anggaran. Terus apa lagi deh? Mau tanya sedikit tentang sistem pengendalian manajemen apa di kantor Bakunase, apakah ada pas sementara ada COVID ini ada PPKM dan lockdown, apakah ada sedikit perubahan dalam sistem pengendalian manajemen di kantor lurah? Jadi begini, kalau untuk menyangkut COVID ini, kita di sini di kelurahan itu sangat setengah mati. Dalam artian bahwa penanganan PPKM dan COVID keseluruhan secara umum itu bahwa tentunya bahwa membutuhkan biaya. Tetapi itu kita di kelurahan itu bekerja sama dengan RT RW, kita lakukan secara swadaya murni swadaya. Jadi itu kita lakukan kegiatan atau pemantauan, penertiban itu tanpa biaya apapun. Dan untuk berkaitan dengan kebijakan keuangan atau kebijakan fiskal di tengah pandemi ini, memang kita pemerintah Kota Kupang dan mungkin semua kabupaten kota di NTT ini mengalami refocusing anggaran. Jadi kayak misalnya anggaran untuk 1 tahun itu misalnya satu dinas atau satu instansi itu misalnya 100 juta, dia bisa turun dari 100 itu dialihkan untuk penanganan COVID. Dan itu mungkin berlaku untuk semua kabupaten, bukan kabupaten kota, bukan hanya di Kota Kupang, tapi berlaku untuk semua. Kalau daerahnya itu daerah zona merah, ya kemarin ada yang level 3, ada yang level 4, nah, itu pasti dananya terkuras banyak untuk penanganan COVID. Sebentar. Oke, lanjutkan. Apakah itu soalnya cuma materinya tentang perencanaan anggaran dengan pengendalian manajemen. Kalau masalah data kami bisa minta ke Bapak? Data tentang keuangan. Keuangan. Kalau kita tidak punya data, Oh. nah, jadi kayak misalnya satu program masuk di kelurahan itu data keuangannya itu baik dari perencanaan sampai evaluasinya itu semuanya dari dinas teknis. Nah, jadi kita tidak punya data real tentang manajemen keuangan. Kalau di desa beda. Kalau desa mereka punya data karena semua dana desa, dana ADD itu kan dikelola langsung oleh desa. Tapi kalau kita tidak dikelola oleh kelurahan, dikelola oleh dinas teknis. Jadi kayak misalnya pembangunan infrastruktur jalan berarti dinas PUPR yang itu keuangan apa semua itu mereka yang ini. Jadi saya di sini sebagai lurah itu hanya tanda tangan kesepakatan kerja dengan ini berita acara realisasi. Tapi untuk anggaran semua kita tidak punya kewenangan.